Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fas'alullaha ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wal amalis salih, wa an yufaqihana fid din, wa an yaftah lana futuhal arifin, wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu fikih Syafi'i yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan, ya, dan juga kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Sehingga pada pagi hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam membaca dan mentelaah kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Suja', dan insyaallah pagi hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan fikih ibadah, rubu'ul awal min kitabil fiqh, ya, seperempat pertama dari kitab fikih itu pembahasannya ibadah. InsyaAllah kita selesaikan pada pagi hari ini. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik para tulab dan talibat, para penuntut ilmu fikih Syafi'i yang Allah muliakan, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah membahas, insyaallah tidak terlalu berat, karena ini semua sudah kita ambil pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu penulis Matan Abi Suja' di sini, penulis Al-Imta' Syekh Hisham Kamil Hamid Musa hafizahullah. Beliau memberikan tambahan setelah penjelasan matan. Beliau tambahkan di sini kesimpulan urutan ibadah haji dari awal hingga selesai, ya. Maka ini cukup bagus bagi saya, ya, sehingga bagi yang ingin beribadah haji, ingin tahu bagaimana praktek haji yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya perspektif madhab Syafi'i, ya, maka bisa melihat, ya, atau membaca bagian ini. Langsung saja kita baca khulasatu a'malil hajj. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, alhamdulillah wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Kesimpulan amalan haji atau urutan ibadah haji. Pertama, 'alal hajj qabla ada'il faridati an yaquma bisadadi dainihil hal. Yang pertama, ya, bagi orang yang hendak ibadah haji, ingin melakukan haji fardu, ya, maka hendaknya dia pertama lunasi dulu hutang-hutangnya. Hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo lunasi dulu, ya. Amal muajjal, nah, kalau hutangnya itu masih belum jatuh tempo, ya, jatuh temponya nanti mungkin sebulan lagi atau 2 bulan lagi, alias jatuh temponya masih lama atau jatuh temponya belum saat itu, fala yutalabu bisadadihi wa illam yastati' sadadu dainihi alhal ista'dzana ad-da'in wa alaihi an yusaliha min man khasamahu. Kalau hutangnya itu sifatnya muajjal, belum jatuh tempo, maka bagi yang memberikan piutang itu jangan diminta sekarang, ya, padahal utangnya baru jatuh tempo sebulan lagi, ya, pas dia mau berangkat haji hari itu jangan ditagih karena utangnya masih belum jatuh tempo. Nah, bagaimana kalau si madin, si orang yang berhutang itu tidak mampu membayar hutangnya yang sudah jatuh tempo, maka ista'dzana ad-da'in, maka si madin, orang yang berhutang, minta izin sama orang yang berpiutang, minta izin, ya,
supaya diizinkan untuk berangkat meskipun dia masih punya utang sama orang lain. Wa alaihi, bagi si orang yang mau berangkat haji tadi, an yusaliha man qasamahu, artinya dia berdamai dengan orang-orang yang pernah bermusuhan dengannya, orang-orang yang pernah bersengketa dengannya. Wa an yaruddal madhalima li ashabiha, mengembalikan hak orang lain yang dia ambil secara zalim, kembalikan kepada yang punya. Kenapa itu semua? Kenapa itu semua kita disuruh? Bagi orang yang mau berangkat haji, suruh bayar hutang, atau kalau nggak bisa bayar hutang, minta izin dulu sama yang berhutang, sama yang berpiutang sama kita. Kemudian kita berdamai dengan orang-orang yang bermusuhan sama kita, mengembalikan hak orang lain yang pernah kita ambil secara zalim. Untuk apa itu semua? Dijelaskan sama Syekh Hisham di sini, hatta yadhhaba ilal ardil muqaddasati wa qad adda huquqal ibad. Ini dia. Kita kesana kan mau ibadah haji, dan kita nggak tahu pas kita nanti di sana itu kita bisa pulang lagi ke tanah air atau tidak, gitu ya. Makanya banyak orang kalau mau ibadah haji itu biasanya bikin surat wasiat kepada anak-anaknya, karena ketika ibadah haji itu ya kita nggak tahu apakah nanti bisa balik ke tanah air dengan sehat walafiat atau tidak, ya kan. Maka supaya tadi kita berangkat haji dengan hati yang tenang, hati yang lapang, tidak ada yang mengganjal, tunaikan itu semua hak-hak orang lain yang masih ada sama kita, supaya hatta yadhhaba ilal ardil muqaddasah, sampai nanti kita berangkat itu kita sudah melunasi semua hutang-hutang kita, atau setidaknya kita telah menunaikan hak-hak orang lain yang ada sama kita. Nah, ini nasihat yang bagus ya, nasihat yang bagus ini. Jadi tidak semata-merta pergi haji gitu aja. Ya, maka kan di Indonesia di sini ada kebiasaan walimatus safar sebelum berangkat haji. Yaitu itu saatnya itu, selain kita mengundang tamu untuk makan-makan, dan karena kita mau pergi haji, kita kan sekalian pamitan di situ. Nah, itu mungkin bisa kita, momen itu bisa kita pakai untuk, nah, siapa yang utangnya belum saya bayar, siapa yang kemarin barangnya saya ambil, bla bla bla. Itu momen, selain mengundang makan orang-orang, maka itu momen juga untuk melunasi hak-hak orang lain yang ada sama kita sebelum kita berangkat. Wallahu a'lam bishawab. Pertama, nah ini langkah pertama bagi orang yang mau berangkat haji. Setelah menunaikan hak orang lain, maka an yata'allama ahkamal hajj. Belajar fikih haji. Jadi berhaji itu sebelum berangkat kita belajar fikih haji yang benar. Makanya di sini disediakan manasik haji, ya kan, latihan manasik haji. Au an yusahiba man ya'rifu ahkamal hajj, atau mencari teman yang mengetahui fikih haji, ya, mencari pendamping haji yang paham fikih haji secara baik, ya, minal ulama, dari para ulama. Wa an yuhsina ikhtiyar ar-rufaqa alladzina yusa'idunahu 'ala at-ta'ah lil ma'siyah. Setelah belajar, ya, ketika berangkat cari jemaah atau cari teman yang nanti teman ini akan membantu dia untuk melakukan ketaatan, bukan maksiat. Ar-rafiqu qabla at-tariq. Karena kesan itu kita mau ibadah haji, tujuan kita ke Mekah itu mau melaksanakan ibadah yang sangat agung, yang tidak semua orang diberikan kemampuan untuk ke sana, khususnya yang tinggal di tanah air. Maka kita telah mengeluarkan uang banyak, fisik dan tenaga, maka jangan menyia-nyiakan waktu kita di sana. Nah, untuk itu kita perlu teman yang akan mensupport kita untuk senantiasa melaksanakan ketaatan selama di sana, tidak membuang-buang kesempatan emas ketika berada di tanah suci. Ya, fokuskan tujuan utama tadi, berangkat ke sana mau ngapain? Mau ibadah haji. Jangan nanti pas nyampe di sana langsung berubah niatnya, mau shopping, mau jalan-jalan dan segala macam. Tujuan utama ibadah hajinya nggak fokus nanti.
Nah, jadi penting itu. Selain belajar, kita juga ngajak teman atau memilih teman berangkat itu yang baik, ya, yang akan yusa'idunahu 'ala ta'ah, membantunya untuk melakukan ketaatan bukan maksiat ketika melaksanakan ibadah haji. Kedua, al-ightisalu qabla lubsi malabisil ihram al-bayda, ya, qabla lubsi malabisil ihramil bayda'il jadidah wa ba'da lubsi salat rak'ataini lillah. Wa ba'da lubs salatu rak'ataini lillahi ta'ala. Nah, memakai pakaian ihram yang putih, yang baru. Disunahkan yang baru. Kalau masih ada yang lama, masih bersih, tidak masalah. Disunahkan pakaian ihram putih yang baru. Setelah pakai ihram, ngapain? Ya, awalnya mandi, setelah mandi kemudian menggunakan pakaian ihram, lalu melakukan sholat sunnah 2 rakaat yang dikenal dengan sebutan sholat sunnah ihram. Sholat dulu baru ihram. Ini sholat sunnah yang dzatu sabab. Sudah kita bahas di fikih sholat. Ya, kalau mau murojaah silahkan simak kajian ini di pembahasan fikih sholat. Ya, sholat sunnah yang sebabnya itu mutaakhir, dzatu sabab mutaakhir, yaitu sholatnya duluan baru sebabnya belakangan. Nah, kalau sholat sebabnya mutaakhir dan sholat sunnah mutlak itu hukumnya tidak boleh dikerjakan di 5 waktu terlarang yang sudah kita pernah jelaskan. Yang ketiga, setelah sholat sunnah baru ihram bil faridah minal miqat. Nah, ihram untuk haji, ya, lalu dari miqat makani, ya, miqat makani, bisa ya lam, bisa bir ali, ya, dan yang lain sebagainya. Keempat, idza jaa Makkah fa alaihi tawajjuhu ila al-Ka'bah haitsu tawaful qudum. Setelah tiba di Mekah, ngapain? Tawaf qudum. Ya, tawaf qudum, karena tahiyatul Ka'bah itu ya dengan tawaf. Ammal mu'tamir, ini bagi yang haji. Sedangkan bagi yang orang umrah, fahuwa tawafur rukun, maka saat itu langsung tawaf rukun baginya. Karena nggak ada tawaf qudum bagi orang yang umrah, langsung tawaf rukun. Wa kadzalika idza kana qarinan, begitu pula bagi orang yang menunaikan ibadah haji secara qiran. Ya, orang yang haji qiran itu ketika tiba di Ka'bah, yaitu dia tawaf qudum. Jadi haji qiran itu tawaf qudum itu khusus bagi haji ifrad dan haji qiran. Tamattu', ya, haji tamattu' dan haji lupa saya. Jadi ketika orang melakukan haji qiran, dia tawaf sunnah dulu, tawaf qudum, ya, dan nanti tanggal 10 baru tawaf ifadah. Sedangkan tawaf orang yang mu'tamar ketika tiba di Mekah langsung dia niatkan itu tawaf rukun. Salatu rak'ataini khalfa maqam Ibrahim, melakukan salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim. Ini hukumnya sunnah, membaca di rakaat pertama itu Al-Fatihah lalu Al-Kafirun, kemudian di rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas. Jadi 2 rakaat yang ringan. As-sa'yu ba'da Shafa wal Marwah, melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Ya, ini sa'i. Ya, jadi dia setelah tawaf qudum kemudian dia salat 2 rakaat lalu melakukan sa'i. Boleh. Tapi yang sudah kita bahas sebelumnya, sa'i itu afdolnya dilakukan setelah tawaf ifadah. Kalau mau sa'i setelah tawaf qudum, mafi muskilah. Ketujuh, al-halqu awit taqsiru lil mu'tamir faqat, lalu mencukur rambut bagi orang yang mu'tamir karena dia saat itu sudah saatnya bertahallul. Wa yatahallalu hatta ya'tiya yaumut tarwiyah. Dia bertahallul nanti sampai datang hari tarwiyah. Ini kan bagi yang mutamatti', ya, haji tamattu'. Dia umrah dulu, setelah umrah dia tahallul, setelah tahallul dia boleh berpakaian
Apa saja boleh dia melakukan hal yang diharamkan saat ihram, nanti sampai tiba tanggal 8 Dzulhijjah ihram lagi. Ya, pada tanggal 8 dari bulan Dzulhijjah, wa 'alal qarin awil hajj ifradan an yamkutha 'ala ihramihi hatta yaum tarwiyah. Jadi bagi yang umrah itu dia bertahallul. Setelah itu dia lepaskan pakaian ihramnya. Sedangkan bagi yang haji qiran dan haji ifrad itu dia setelah melakukan al-halqu awit taksir, dia tetap memakai pakaian ihramnya sampai tiba hari tarwiyah, ya, tanpa melakukan al-halqu awit taksir. Jadi di sini dijelaskan al-halqu awit taksir bagi orang yang umroh saja, atau bagi orang yang haji tamattu tadi, dia umroh dulu baru nanti haji. Bagi yang qiran dan ifrad, ya dia tidak melakukan al-halqu awit taksir, dia tetap menggunakan pakaian ihramnya sampai tiba hari tarwiyah. Kedelapan, ini dia hari pertama ibadah haji dimulai. Startnya dari tanggal 8 Dzulhijjah, disebut dengan hari tarwiyah. Yadhhabul hajju ila Mina wa yusalli fiha khamsata awqat. Orang jamaah haji menuju Mina, ya, dan sholat di sana 5 waktu. Wal mabit bi Mina sunnah. Ini mabit di Mina yang pertama pada hari tarwiyah itu sunnah. Belum masuk wajib haji nanti pada hari-hari tasyrik. Al-yaumut tasi'. Nah, hari 9 ngapain? Ya, setelah nginap di Mina pada tanggal 8, tanggal 9-nya ngapain? Adz-dzahabu ila Jabal Arafat ba'da tulu'isy syams. Berangkat menuju Jabal Arafah setelah terbitnya matahari, ya sekitar jam 6 atau setengah 7 lah, berangkat menuju Jabal Arafah. Wa yusannul baqa'u fi Namirah. Disunahkan setelah tiba itu tinggal dulu di Masjid Namirah sampai tergelincirnya matahari, sampai tibanya waktu zuhur, ya. Tsumma dukhul ila Arafah waqta dzuhur. Setelah tiba waktu zuhur baru masuk ke mana? Ke Jabal Arafah, ke lingkungan Arafah untuk melaksanakan wukuf. Wa yusallil hajju dzuhra wal asra jam'an wa qasran. Nah, di Arafah jamaah haji melakukan jamak takdim, jamak plus qasar. Zuhur dan asar di waktu asar, dan itu semuanya sunnah, ya. Itu semuanya sunnah. Wa kullu dzalika sunnah. Salatnya itu wajib, ya, tapi tinggal di Masjid Namirah, ya, kemudian baru masuk Arafah pada waktu zuhur, kemudian salat haji dan salat zuhur dan asar jam'an wa qasran, ya, di Arafah itu disunahkan. Wa kullu dzalika sunnah. Tapi ibadah salatnya sendiri yaitu salat fardu. Nah, dan wukufnya juga termasuk rukun, bukan sunnah kalau wukuf. Ke-10 ba'da ghurubi syams yadhhabul hajju ilal Muzdalifah. Nah, kan disunahkan sampai maghrib. Ya, ba'da maghrib kemana jemaah haji? Menuju Muzdalifah wal mabitu fiha hatta ba'da muntasafil lail. Kemudian mabit di sana sampai tengah malam. Ya, ini wajibnya sampai tengah malam. Ya, kalau di Arafah kan meskipun lahdzah gitu ya, cuman 1 menit wukuf di Arafah itu sudah sah, minimal, paling minimal, ya. Tapi kan afdolnya disunahkan sampai menjelang, sampai terbenamnya matahari. Setelah tiba waktu maghrib berjalan menuju Muzdalifah, dan di sana harus mabit minimal sampai tengah malam, minimal. Karena masuk bagian wajib haji, kalau nggak dikerjakan konsekuensinya bayar dam, ya kan? Dan sunahnya sampai subuh, sampai fajar, ya, sampai fajar. Wa yusallil maghriba wal isya'a biha jam'an wa qasran ta'khiran wa salatus subhi fiha. Ya, di sana di Muzdalifah itu kegiatannya ngapain selain mabit? Ya, salat maghrib,
dan sholat isya, melakukan jamak qasar, jamak takhir, dan juga di sana melakukan sholat subuh. Jadi ada 3 sholat di sana dikerjakan, maghrib, isya, dan juga sholat subuh. Ba'da subuh ya saatnya mengumpulkan batu, jam'ul hasa minha, mengumpulkan batu-batu untuk melempar jumrah Aqabah besoknya. Ini kan malam 10 ya, malam hari 10. Wa du'a'u 'indal masy'aril haram, kemudian berdoa di masy'aril haram dan wukuf di masy'aril haram, wa kullu dzalika sunnah. Ya, wukuf di masy'aril haram itu sunnah. Kemudian juga dia mencuci batu di Musdalifah ketika malam 10 Zulhijjah. Nah, masuklah kita ke hari ke-10, Yaumul Ashir, di hari raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, Yaumun Nahr. Ngapain? Al-audatu ila Mina, kembali ke Mina untuk melempar jumrah Aqabah. Melempar jumrah Aqabah, dan ini sifatnya wajib haji, 7 hasayat, 7 batu. Ya, wa yabda'u ba'da muntasafil lail. Melempar jumrah Aqabah itu waktunya dimulai sejak tengah malam. Sudah masuk waktu melempar jumrah. Sudah boleh melempar jumrah Aqabah pada pertengahan malam, malam ke-10 Zulhijjah. Setelah itu yadbahul hadya ba'da tulu'is syamsi minal yaumil ashir. Setelah melempar jumrah, kemudian terbit matahari pada tanggal 10 Zulhijjah, jemaah haji menyembelih al-hadyu, menyembelih hewan, ya, hingga wadzabahu bi Mina sunnah, dan menyembelihnya di mana? Di Mina, yaitu disunahkan. Setelah itu jemaah haji al-halqu awit taksir, mencukur rambut, ya, atau membotaknya sekalian. Ini rukun. Fa idza fa'ala dzalika tahallala at-tahallulul awwal. Nah, kalau sudah selesai melempar jumrah, lalu dia juga sudah al-halqu awit taksir, maka dia terhitung sudah tahallul awal. Karena kan tahallul itu 3 perbuatan: melempar jumrah, kemudian wukuf, tawaf ifadah, dan al-halqu awit taksir. Kalau dikerjakan 2 di antara 3, maka tahallul awal. Kalau dikerjakan 3-tiganya, maka sifatnya sudah tahallul tsani. Kalau sudah begitu, maka dia sudah terhitung tahallul awal. Maka boleh bagi dia semua larangan ihram kecuali yang berhubungan dengan perempuan. Maka kalau dia mau melepas pakaian ihramnya, boleh-boleh saja. Dia ganti dengan pakaian biasa, itu boleh-boleh saja setelah tahallul awal. Ya. Naam. Yang ke-14, adz-dzahabu ila Makkah li ada'i tawafil ifadah. Setelah itu pergi ke Mekah, ke Ka'bah, ya, untuk melakukan rukun haji yang lain, yaitu tawaf ifadah. Wa yabda'u fi muntasafil lail. Tawaf ifadah sama dengan melempar jumrah Aqabah, waktunya telah masuk di pertengahan malam, tanggal 10. Ya, malam 10 Zulhijjah. Wa yajuzu ta'khiruhu ila ayyi waqtin min ayyamit tasyriqi tsalatsa. Boleh dia mengakhirkan tawaf ifadah selama masih dalam hari-hari tasyrik, ya, tapi afdalnya lebih baik kita langsung melakukan tawaf ifadah, ya, afdalnya, supaya rukun haji yang satu ini cepat selesai juga, ya, khawatir nanti dia tunda-tunda, ternyata lupa atau malah sakit atau malah yang lain sehingga tidak mampu untuk melaksanakan rukun tawaf ifadah. Afdalnya disegerakan, ya, ketika tiba tanggal 10 dilakukan. Karena pada tanggal 10 itu ada 5 ibadah yang dikerjakan. Di antaranya adalah tawaf ifadah. As-sa'yu lil haji idza lam yakun sa'yu ba'da tawafil qudum. Nah, ini yang tadi kita bahas di poin yang ke-6, ya. Habis tawaf ifadah ngapain? Sa'i. Kalau dia belum sa'i setelah tawaf qudum. Nah, kalau tadi dia tawaf qudum habis itu sa'i, ya, maka selesai tawaf ifadah dia selesai, ya, selesai dia, maka sudah terhitung tahallul tsani. Tapi kalau dia belum tawaf qudum, belum sa'i setelah tawaf qudum, maka habis tawaf ifadah sa'i. Dan yang afdalnya sa'i itu pasca tawaf ifadah, bukan setelah tawaf qudum, afdalnya.
Lalu setelah melakukan itu semua, dia sudah melempar jumrah aqabah, melakukan al-halqu awit taksir, dan juga melakukan tawaf dan sa'i, maka dia disebut sebagai tahallul akbar. Telah tahallul tsani wa halalahu kulla syai'. Boleh dia melakukan semua larangan ihram, termasuk yang berkaitan dengan wanita. Yang ke-16, al-audatu ila Mina wal mabit biha wajib. Setelah hari 10 melakukan semua amalan tadi, ya, maka saatnya kembali menuju Mina. Nah, ini hukumnya wajib. Kalau hari tarwiyah ke Mina, mabit di Mina, hukumnya sunnah. Kalau yang ini, ya, hukumnya wajib. Berangkat ke Mina untuk menginap di Mina selama 3 hari, malam 11, malam 12, dan malam 13. Fafil yaumil hadi asyar, malam 11-nya nginap di Mina. Kemudian pada hari paginya, pagi tanggal 11 itu melempar jumrah yang 3. Jumrah sughra, wusta, dan kubra. 777. Wa yabda'u min zawali syamsi wa yantahi bi ghurubis syams. Melempar jumrah masuk waktu sejak tergelincir matahari alias sejak waktu zuhur tiba, berakhir sampai terbenam matahari. Pada hari ke-12 juga sama, melempar jumrah 3. Wa yajuzu lil muta'ajjil an yanzila Makkah ba'da ramyil jamarat. Nah, setelah hari ke-12 melempar jumrah pada hari ke-12, ini kalau mau nafar awal silahkan, kan, yajuzu lil muta'ajjil. Kalau dia mau nafar awal, 2 hari saja dia melempar jumrah, 2 hari saja dia mabit di Mina, mafi muskilah. Selama sebelum terbenamnya matahari pada malam ke-12, dia boleh mengambil nafar awal. Wa yajibu mughadarata Mina qabla al-ghurub. Wajib dia meninggalkan Mina kalau mau nafar awal sebelum terbenam matahari. Karena konsekuensinya sudah kita bahas kemarin. Kalau baru berangkat dari Mina setelah terbenam matahari pada hari ke-12, maka dia wajib ambil nafar tsani, wajib dia bermabit di Mina 1 malam lagi dan besoknya melempar jumrah 7 kali lagi. Oke, wal afdal al-baqa lil yaumi tsalits asyar. Nah, ini afdalnya. Ya, kalau bisa semua sunnah haji itu kita lakukan gitu. Ya, sunnah haji kita, mabit tanggal 8 di Mina kita lakukan. Ya, kemudian wukuf di Masy'aril Haram kita lakukan, kemudian juga nanti melakukan nafar tsani, kalau perlu mabitnya di Mina 3 hari, kemudian di Muzdalifah sampai subuh gitu. Karena ini saatnya kita ibadah haji dan kita di tanah suci yang pahalanya besar insyaallah. Maka jangan tinggalkan sunnah haji meskipun konsekuensinya itu sunnah, ya, tidak terkena dam. Wa huwa akhiru ayyami tasyrik ats-tsalatsah lil mabiti bi Mina wa ramyil jamarat 21 hasah, 21 batu melempar jumrah di hari ke-13. Ba'dahu yanzilu Makkah wa yantahi hajjuhu. Ya, setelah selesai melempar jumrah hari ke-13, dia menuju Makkah, hajinya usai. Walhamdulillah. Jadi ibadah haji itu 6 hari, dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini dia ibadah haji itu 6 hari. Kalau umroh kan bisa 1 hari selesai, bahkan gak nyampe sehari, 1 jam 2 jam rampung umroh itu. Idzan adadul hasayat lil muta'ajjil 49. Ya, au 49 walil mutaakhir 70 hasah. Jadi kalau orang yang mau nafar awal itu ngambil batunya di Muzdalifah tadi 49 batu. Kok 49? Iya. 7 untuk jumrah aqabah pada tanggal ke-10. Kemudian 2 hari 11, 12, 21, 21. 42 tambah 7 di jumrah aqabah tanggal 10, maka total 49 batu. Sedangkan bagi yang mau sampai nafar tsani sampai tanggal 13 rampung, ambil batunya di Mina berapa? Di Muzdalifah itu 70 batu. Ya.
Kemudian indal azmi ala safar wa tarki makkata tawaful wada'. Nah, ini sudah kita bahas tentang tawaf wada'. Kalau dia bukan bagian dari manasik, tapi bagi siapa wajib, bagi siapa yang ingin meninggalkan Makkah, ingin pulang ke tanah air misalnya, maka dia tawaf wada' dulu. Kecuali bagi yang haid, maka tidak ada baginya kewajiban tawaf wada' wa yad'u 'inda safar min Makkah, dan berdoa saat meninggalkan kota Makkah. Ya, faedah. Al-afdal an takuna ziyaratul Madinatil Munawwarah ba'da ada'il manasik. Afdalnya ke Madinah itu dalam rangka ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyelesaikan semua ibadah haji yang ada. Setelah selesai manasik baru berkunjung ke Madinah. Afdolnya. Tapi kalau faktanya misalnya turun di Madinah dulu, lalu ziarah kubur Nabi dulu, baru haji, ya mafi muskilah. Afdolnya setelah ibadah haji. Ma'a jawazi an tataqaddama 'alal manasik. Ya, jadi boleh juga kalau duluan ziarah kubur Nabi, ziarah makam Nabi di Madinah sebelum ibadah haji. Famakkata jalalun wal Madinatu jamal. Naam. Faedah. Yustahabbu an tahmil al-hadaya lil aqaribi wal ahbab. Nah, ini baru saatnya belanja. Ya, disunahkan untuk bawa oleh-oleh bagi keluarga dan sahabat, bagi keluarga dan teman-teman. Wa antasqihim ma'u zamzam, wa antasqihim ma'a zamzam. Ya, kasih minum air zamzam ma'a tausilid da'awat, saling menyampaikan doa, wa tad'u fi kulli waqtin wa hin, berdoa di setiap saat. Fa anta fi makanin muqaddas. Ini selama masih di tanah suci, ya, di Makkah Madinah. Ya, fa anta fi makanin muqaddas, kata Syekh, kamu itu sedang berada di dua tanah suci, Makkah Madinah. Wa kullu man haulaka ikhtarahumullahu ta'ala li ada'i a'zamil ibadat. Dan kamu, jemaah haji dan orang-orang jemaah haji yang lain itu Allah pilih. Ya, Allah pilih adalah hamba-hamba yang Allah pilih untuk bisa menginjakkan kaki di tanah suci. Masya Allah. Ya, kalau udah tahu begitu, ya maka seyogyanya, sudah sempantasnya jemaah haji yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan ibadah haji pada tahun itu memanfaatkan betul momen tadi untuk banyak-banyak bertaqarrub, beribadah dan memperbanyak doa kepada Allah. Ya. Karena ini momen langka, ya, momen langka dan kewajibannya hanya sekali seumur hidup dan butuh tenaga, butuh fisik dan butuh biaya. Karena ibadah haji itu ibadah harta dan ibadah badan. Jadi sungguh bodoh orang yang sudah tiba di tanah suci, mendapat kesempatan dari Allah untuk berhaji ke tanah suci, malah nggak maksimal hajinya, justru malah banyak membuang-buang waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Wal'iyadu billah. Terakhir, az-ziyaratun nabawiyah. Ini tentang ziarah ke Madinah, ziarah mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alal hajj awil mu'tamir ziyaratul Madinah al-Munawwarah. Bagi orang yang haji atau umrah hendaknya mengunjungi Madinah. Haitsul Masjid An-Nabawi thanil masajid al-mubarakah wa qabril Mustafa sallallahu alaihi wasallam asy-syarif. Karena di situ jelas ada Masjid Nabawi yang pahalanya 1000 kali lipat ketika sholat di situ, dan di sana juga ada makam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fayaghtasilu zairu lidukhulil Madinah. Sebelum masuk kota Madinah disunahkan mandi dulu. Ini termasuk di antara al-ightisalat al-masnunah. Ya, mandi-mandi yang disunahkan. Wa yaqsidur rawdah, kemudian menuju rawdah, wa yusalli fiha thumma yatawajjahu ila makani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
mandi, kemudian masuk kota Madinah, lalu menuju Masjid Nabawi, menuju Raudhah, kemudian sholat di Raudhah itu 2 rakaat, lalu setelah sholat ya berdoa di Raudhah itu, ya berdoa karena termasuk tempat yang mustajab, lalu menuju makam Nabi alaihi salatu wassalam wa yusallimu alaihi wa an yaqifa bijiwarihi ka'annahu yarah. Berdiri ini kalau nggak ada askar ya, kalau misalnya ada askar di situ mungkin nggak boleh lama-lama. Berdiri di hadapan makam Nabi itu atau di samping makam Nabi seakan-akan kita melihat Nabi alaihi salatu wassalam, fayaltazimus sakinata wal waqar. Maka setelah tiba di situ tenang, jangan teriak-teriak. Ya, karena tidak boleh meninggikan suara daripada suara Nabi, baik saat Nabi hidup maupun setelah Nabi wafat. Ya, tenang, sakinah, yaltazim, ya, harus diam, tenang. Ya, karena di hadapan kita adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam, Sayyidul Anbiya, fahuwa fi hadrati Sayyidil Anam wa khatamil mursalin. Karena kita sedang berada di depan sebaik-baik makhluk dan penutup para nabi, ya, bukan sembarangan orang ini. Ya, wa yaqulu assalamu alayka ya Rasulullah, mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, thumma yattajihu nahiyatal yamin. Setelah itu geser ke kanan untuk mengucapkan salam kepada sahabat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu yattajihu qalilan lil yamin, yattajihu nahiyatal yamin, yahiyatal yamin, kemudian yattajihu qalilan lil yamin fayusallimu ala sayyidina Umar. Kemudian geser lagi ke kanan sedikit untuk mengucapkan salam kepada sahabat yang lain yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Thumma ya'udu ila al-mauqiful awal. Lalu balik lagi ke mana? Balik ke makam Nabi alaihi salatu wassalam, wa yukthiru minas salati alaihi, memperbanyak salawat kepada beliau. Karena hadis Nabi, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi assalam. Tidaklah seseorang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah akan kembalikan ruhku ke jasad hingga aku bisa membalas salamnya itu tadi. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salatun fi masjidi hadza, ya salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al masjidil haram. Salat di masjidku yaitu Masjid Nabawi itu lebih bagus 1000 kali lipat, artinya 1000 pahala di sana bisa didapatkan dibandingkan di masjid-masjid lain. Ya, kecuali dari Masjidil Haram. Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat, ya Masya Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Far'un, masalah cabang. Yusannu ziyaratul Baqi' wa hiya maqbaratu ahli Madinah. Disunahkan untuk ziarah ke makam Baqi', yaitu makamnya para penduduk Madinah dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Wa awwalu man dufina fiha minal muslimin al-ansar Sa'ad bin Zararah. Orang pertama yang dimakamkan di Baqi' di kalangan kaum muslimin dia orang Ansar bernama Sa'ad bin Zararah radhiyallahu taala anhu. Sedangkan dari kalangan Muhajirin bernama Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Wa fiha zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa sayyidata Khadijah wa Maimunah. Di makam Baqi' selain di sana ada para sahabat Ansar dan Muhajirin, di sana juga terdapat makam istri Nabi, istri Nabi alaihi salatu wassalam, kecuali 2 orang, Khadijah dan Maimunah radhiyallahu anhuma wa jami'u banati Rasulillah. Selain istri Nabi juga di sana di makam Baqi' terdapat makam anak-anak Nabi, anak perempuan Nabi.
dan anak laki-laki Nabi Ibrahim, Abdullah, At-Taib, ya, wa fiha sayyiduna Al-Hasan, juga terdapat makam anaknya Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, wa Abu Hurairah, dan makam Abu Hurairah, wal Imam Nafi' sahibul qiraah, Imam Nafi' pakar qiraat, dan makamnya Imam Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Ini luar biasa. Ini makam Baqi ini isinya tokoh-tokoh hebat semua isinya. Ya, para sahabat, kemudian di sana ada istri-istri Nabi, ada putra-putri Nabi, kemudian di sana ada Hasan, ada Abu Hurairah, ada Imam Nafi', dan juga ada Imam Madhab yang bernama Imam Malik bin Anas. Masya Allah, luar biasa. Faedah. Makna al-baqi' al-ardur rakhwah al-khaliyah min as-sukhur wa qad ikhtaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min nafsihi. Ya, baqi itu adalah tanah yang subur yang tidak terdapat di sana batu-batu besar dan dipilih langsung oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Faedah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazurul baqi'a ba'da salati subhi wal asri wa da'a li ahlihi Allahumma ighfir li ahlihi Baqi'il Gharqad. Ya, Nabi senantiasa berziarah ke makam Baqi' setelah sholat subuh dan asar, lalu berdoa untuk penghuni makam Baqi', ya Allah ampunilah para penghuni makam Baqi'il Gharqad. Rawahu Muslim. Faedah, idza arada as-safara wadda'a al-masjida bi rak'ataini, kalau ingin meninggalkan Masjid Nabawi, ya, maka sholat dulu 2 rakaat. Ya, wa ata maqaman Nabi, kemudian setelah sholat datang lagi ke makam Nabi alaihi salatu wasallam, wa sallama alaihi wa ala sahibaihi, lalu mengucapkan salam kepada beliau dan juga kepada 2 sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar. Far'un, az-ziyaratun nabawiyyatu syarifatu laysat minal manasik. Nah, ini tolong digarisbawahi. Ziarah makam Nabi itu bukan bagian manasik. Jangankan ziarah, tawaf wada aja itu kan sudah kita bahas. Kalau tawaf wada itu bukan bagian manasik, tapi wajib bagi orang yang ingin meninggalkan kota Makkah, kan begitu. Nah, apalagi ziarah makam Nabi yang letaknya di luar Makkah, ya, itu di Madinah, jaraknya ratusan kilo. Ya. Tapi ya, meskipun itu bukan bagian manasik, kalau nggak dikerjakan tidak ada tanggungan apa-apa, ya, tidak berdosa, tidak wajib bayar dam. Tapi lihat, faman lam yazurhu fahajjuhu sahih. Iya, bagi yang sudah haji langsung pulang ke negerinya, tidak mampir ziarah makam Nabi, hajinya sah. Ya, hajinya sah, mafi muskilah, sepakat kita. Au umratuhu sahihah, ya, umrah juga sahih. Lakin aina huwa min qaulihi alaihi salatu wassalam. Tetapi apa? Di mana posisi kamu dari sabda Nabi, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang menziarahi kuburku, maka niscaya dia akan mendapatkan syafaatku. Bahasa sederhananya eman-eman gitu loh. Dan saya rasa hampir seluruhnya, khususnya yang dari Indonesia, ya, wallahu taala alam. Saya bicara jamaah haji Indonesia, nggak tahu dari jamaah haji yang lain. Biasanya sebagian besar ya orang Indonesia, saya yakin juga jamaah haji yang lain juga begitu. Kalau udah mampir ke Mekah, itu kalau nggak mampir ke Madinah tuh kayaknya kurang gitu. Ya, ini saatnya kita sekalian ke Madinah. Nggak usah nanggung, udah ke Mekah sekalian ke Madinah. Udah haji, setelah haji kan afdalnya ziarah. Datang ke makam Nabi, cari pahala sebanyak-banyaknya di 2 tanah suci tadi. Mengunjungi Nabi yang selama ini kita bacakan sholawatnya setiap sholat, kita bacakan kisah-kisahnya kepada anak-anak kita, dan kita dengar kisah-kisah beliau luar biasa. Dan tentu setiap muslim sangat mencintai nabinya alaihi salatu wassalam, dan seorang muslim tentu akan marah ketika nabinya dihina. Ya, ini saatnya kita mengunjungi makam Nabi yang selama ini sangat amat kita cintai. Datang ke makam beliau, ke Masjid Nabawi, sholat sunnah, berbanyak sholat sunnah, kemudian mengunjungi makam beliau, berdoa di Raudhah, dan seterusnya.
rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi wa Daruqutni. Wa qawluhu man zarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati. Insyaallah. Siapa yang mengunjungiku, menziarahiku setelah aku wafat, itu seperti menziarahiku ketika aku masih hidup. Rawahul Bazzar wa Daruqutni wallahu ta'ala wa a'lam. Alhamdulillah, kita selesai membahas fikih ibadah mulai dari taharah, salat, kemudian zakat, saum, dan terakhir haji. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas fikih muamalah. Rubu'ul tsani min kitabil fiqh. Ya, alhamdulillah. Ya. Terakhir, semoga jamaah haji tahun ini bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah, ya. Jadi jamaah haji pada saat ini masih berada di Mina. Nanti siang mereka melempar jumrah insyaallah. Semoga para jamaah haji yang ada itu diberikan haji yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka bisa kembali ke negeri mereka dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kita yang belum diberikan kesempatan, semoga Allah berikan kita kesempatan untuk bisa ibadah haji secepat mungkin, sesegera mungkin, ya, atau paling tidak diberikan kesempatan berhaji sekali sebelum kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya membahas fikih muamalah, dimulai pembahasan dari kitab jual beli. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.